Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Sri Agustini, guru di SDIT Segar Amanah, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan 2022. Kegiatan praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 5 SDIT Segar Amanah pada tema 5 ekosistem dan subtema 2 hubungan antar makhluk hidup pembelajaran 4. Saya mohon kritik dan masukannya untuk proses pembelajaran berikutnya agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke. Anak segar, segar, yeah. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Abel, iya. Abel dan Gaza yang tidak hadir. Oke, kita doakan mudah-mudahan teman yang tidak hadir diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya ya. Oke, silakan rapihkan dulu tempat duduknya, meja dan kursinya. Silakan dirapikan dulu. Oke, hari ini kita akan belajar apa ya, kakak semua? Iya. Oke, temanya hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Ya, subtemanya itu adalah hubungan antar makhluk hidup. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan doanya dipimpin oleh Arsyad. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala dilundukkan, mata dipejamkan, membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Membaca doa sebelum berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut ya. Nah, di sini Bu Nunung mempunyai ada di surat Al-Baqarah ayat 164 bahwasanya katanya ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki lati tajri fil bahr. Nah, Bu Nunung akan bacakan artinya bahwasanya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Wah, Masya Allah ya. Berarti di sini adalah tentang apa ya? Di surat Al-Baqarah itu Allah itu ada. bahwa Allah itu ada, bahwa adanya tanda-tanda kekuasaan Allah, adanya kebesaran Allah. Masya Allah ya. Beriman
sini Bu Nunung akan membacakan tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini kita akan belajar apa saja sih, Kak? Nah, yang pertama kita akan mengamati video ya. Kita akan mengamati sebuah video. Nanti Bu Nunung akan berikan Kakak sebuah video yaitu tentang detik-detik erupsi Semeru yang terekam oleh CCTV. Kemudian setelah itu kita akan berdiskusi, kemudian kita juga akan membuat diorama, kemudian kita juga akan mempresentasikannya, dan insya Allah di akhir kakak akan mewawancarai masyarakat ataupun para guru yang ada di sekitar sekolah. Oke? Oke. Selanjutnya, nah, di sini Bu Nunung akan membacakan arti dari surat Al-Baqarah ayat 164 ya. Bahwasanya di sini sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering, dan dia menebarkan di dalamnya semua hewan. Kemudian dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, bagi kaum yang mengerti. Surat Al-Baqarah ayat 164. Nah, ada yang bisa mengambil kesimpulan dari ayat tersebut? Ya, Kakak Bagas. Ayat tersebut menunjukkan bahwa ada tanda-tandanya Allah. Ya, ada tanda-tandanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah ya. Kuasa. Kenapa? Bahwa Allah Maha Kuasa. Bahwa Allah Maha Kuasa, dan juga kita bagi orang-orang yang mengerti, kaum yang berpikir atau kaum yang mengerti ya, bahwasanya adanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini Bu Nunung mau bertanya, pernahkah kalian berwisata bersama keluarga? Wah, pernah. Kemana saja nih? Coba. Ke pantai. Terus kemana lagi? Ke pantai. Kampung halaman Arsya di mana? Di Sumatera Utara sama Kuningan. Masya Allah, di Sumatera Utara dan Kuningan. Ya, Lukman, di mana? Wow, Masya Allah, pernah ke Kalimantan, berwisatanya di Kalimantan. Ke Bandung, iya. Kemana lagi? Ke Dieng. Oh, ke Taman Impian Jaya Ancol. Ke Puncak. Rizky kemana? Pantai. Ke Semarang, Masya Allah ya. Iya, Bu Nunung juga pernah ya. Bu Nunung pernah ke Kawah Ijen dan juga pernah ke Dieng ya, Insya Allah. Nah, di situ saat kita berwisata ke pantai, ke gunung, ke Sikunir, ke Dieng dan lain sebagainya, berarti kita akan apa tadi? Berkesinambungan atau berkaitan dengan ayat tadi. Kita dapat melihat Kuasa Allah. Masya Allah, kuasa Allah dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya kita akan menyimak video di sini ya. Mari kita menyimak. Pemirsa, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur ini telah menyandang status kewaspadaan tertinggi atau pada level awas. Sejak hari Jumat, Gunung Semeru sudah menunjukkan kembali aktivitas erupsi. Semeru kembali menggeliat hari Jumat 2 Desember lalu. Saat itu erupsi kecil terjadi dengan kolom letusan lebih kurang 500 meter di atas puncak. Erupsi terjadi menjelang pukul 6 pagi. Erupsi berikutnya terjadi keesokan harinya, yaitu tanggal 3 Desember. Erupsi kecil kembali terjadi saat itu menjelang pukul setengah 6 pagi. Erupsi terbesar terjadi kemarin yang dimulai dini hari menjelang pukul 3 pagi. Letusan dini hari itu disertai kolom asap setinggi 1.500 meter di atas puncak. Sejak saat itu awan panas guguran atau APG nyaris tak berhenti. Oke, berdasarkan video yang sudah kakak simak, apa nih informasi yang kakak dapatkan? Bahwa Gunung Semeru meletus. Gunung Semeru tadi erupsi ya. Gunung
Kenapa? Gunung Semeru aktif lagi. Karena Gunung Semeru aktif lagi menurut Hazik. Nah, di sini Bu Nunung punya ayat bahwasanya ma asaba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tabarra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Katanya. Nah, artinya di sini tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya, Masya Allah ya ayatnya. Di sini jadi Allah itu memberikan musibah kepada kita sebagai ujian. Nah, pasti ada hikmah dari ujian tersebut. Kakak dikasih ujian pas kemarin kan? Nah, Bu Nunung dikasih ujian seperti itu ya. Jadi pasti ada mengandung hikmahnya. Gunung Semeru erupsi pasti ada hikmahnya ya. Jadi tidak boleh mengeluh. Makanya harusnya apa? Harusnya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berzikir ya, ala bizikrillah ya, tatmainal qulub. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kakak setelah menyimak video, mari kita mengamati kenampakan berikut. Ada kenampakan apa saja ya di sini? Oh ya, kenampakan alam yang mana bisa ditunjukkan? Oh, ini ada gunung. Ini merupakan kenampakan alam. Kemudian ada apa lagi? Ya, pabrik ya, industri, kawasan industri. Ini kenampakan apa ya? Kenampakan buatan. Masya Allah, kakak hebat sekali ya hari ini. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, mari kita mengamati diorama kenampakan alam dan buatan. Di sini Bu Nunung sudah mempunyai sebuah diorama ya. Kalau untuk kenampakan alam, di sini ada apa? Ada pantai. Iya, ada pepohonannya juga. Kemudian kenampakan buatannya bagaimana? Yang sebelah mana? Iya, ada taman bermain, ada kawasan, ada rumah, iya ya. Di sini ada kawasan perumahannya atau apartemen ya. Nah, ini merupakan diorama kenampakan alam. Jadi ada apa kenampakan alam ya? Kenampakan alamnya ada pantai dan juga kenampakan buatan ada taman bermain. Setelah mengamati diorama yang disajikan, apa saja nih yang kakak temukan? Ya, apa? Perumahan. Iya, perumahan berarti termasuk kenampakan apa? Kenampakan buatan. Yang ditemukan, pantai merupakan kenampakan alam. Ada lagi? Gedung. Iya, gedung merupakan kebuatan. Gedung itu merupakan buatan siapa ya? Iya. Buatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa? Tempat tinggal ya. Ya. Kenapa Kakak Kenzi? Ikan. Iya, ikan itu adalah apa? Termasuk makhluk hidup. Jadi berkaitan tadi ya dengan subtema kita yaitu hubungan antar makhluk hidup. Masya Allah, good job Kenzi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini silakan kakak berdiskusi tentang kenampakan alam dan juga buatan tempat tinggal kalian. Di tempat tinggal kalian ada kenampakan alam apa saja ya? Misalkan rumahnya dekat dengan pantai Bu Nunung ya. Misalkan Bu Nunung rumahnya dekat dengan pantai, maka Bu Nunung akan menuliskan mengenai kenampakan alam. Kemudian ada kenampakan buatannya ya, misalkan pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Sekarang kakak akan berdiskusi. Silahkan berdiskusi.
kerugian kenampakan alam menurut kakak semuanya? Ya, silakan kakak Hazi. Keuntungan Indonesia mempunyai banyak wisata. hebat, Masya Allah. Kemudian kalau kerugiannya Hazi? Kerugiannya yaitu Pada kenampakan buatan ya. buatan karena mengambil wilayah-wilayah dari penampakan alam. Iya. Penggundulan ya, karena adanya penggundulan. Ada lagi? Aku Bu, Ya, silakan kakak Arsyad. kalau keuntungan saya ada banyak Bu. Iya, keuntungan kenampakan alam. Hidup Tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian, sebagai tempat pengambilan sumber daya, Masya Allah, tempat pengambilan sumber daya. Kemudian apa lagi? melakukan aktivitas. Melakukan aktivitas. Sekarang kita akan mendesain perencanaan proyek ya. Jadi kita akan berdiskusi terlebih dahulu. Oke, kelompoknya sudah Bu Nunung bagikan ya. Ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Silakan bersama kelompok masing-masing. Kemudian kakak di sini berdiskusi dan juga membuat perencanaan proyek, yaitu dengan membuat diorama ya. Selamat mengerjakan dan selamat berdiskusi. Saya Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menyusun jadwal proyek. Di sini kakak akan berdiskusi kembali, kemudian kakak akan susun langkah-langkahnya ya. Jadi, langkah-langkah pembelajarannya atau langkah-langkah membuat dioramanya kakak susun ya. Bagaimana prosedurnya. Kemudian juga kakak perhatikan waktu ya, agar be on time. Oke? Oke, selamat mengerjakan. Ayo kita buat proyek untuk membuat proyek diorama kenampakan alam dan juga kenampakan buatan. Oke, be on time ya. Selamat mengerjakan. Kita akan menggunakan alam sekitar. Kakak bisa mencari rumput untuk penggunaan diorama kakak ya. Mempresentasikan diorama yang sudah kalian buat. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan kenampakan buatan dan alam. kenampakan alamnya ada gunung, sungai dan juga pohon. Dan kenampakan buatannya ada perumahan dan juga ada jembatan. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum. Nih sekarang bagaimana proyek yang sudah kalian buat? Bagaimana ya Kakak Arsyad? Bagus. Kemudian bagaimana lagi? Indah. Kemudian tadi saat membuat proyeknya seperti apa? Awalnya kan cuma
biar main doang. Begitu jadi udah kayak lebih bagus daripada sebelumnya. Oke. Kemudian ada lagi? Seperti gambaran kota dan penampakan alam yang asli. Lalu kalau kita menggambarnya akan terlihat susah, namun jika kita melakukannya dengan itu akan menjadi mudah. Oke, Masya Allah. Jadi terlihat ya seperti miniatur ya diorama tersebut. Oke, bagaimana nih kerjasama kakak saat membuat diorama tersebut? Ya, kompak, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Bersama-sama, tidak berantem, kerjasama, Masya Allah. Berarti tadi kakak bekerja sama. Kemudian Hazik bagaimana? Berdiskusi juga bersama-sama ya. Oke, ada yang tidak mengerjakan? Mengerjakan semua ya, insya Allah ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, tadi sudah bekerja sama. Kemudian tadi tidak ada yang tidak melakukan, semuanya melakukan. Berarti itu termasuk ke dalam kerjasama atau gotong royong. Kakak alhamdulillah tadi sudah melaksanakan gotong royong bersama-sama. Kemudian sampahnya bagaimana, sudah dirapikan belum? Sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, berkaitan dengan gotong royong, sekarang kakak akan melakukan wawancara kepada warga sekitar, baik itu kepala sekolah dan lain sebagainya atau staf guru. Silakan kakak wawancara mengenai gotong royong, apa yang sudah dilakukan bapak atau ibunya dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah sudah melakukan gotong royong dalam kehidupan sehari-harinya? Nah, sekarang per kelompok Bu Nunung akan berikan waktu untuk mewawancarainya. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu sudah melakukan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah, dalam kehidupan sehari-hari saya pribadi sudah melakukan dan melaksanakan bekerja sama atau gotong royong. Contohnya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, anak-anak selalu dilibatkan dalam pekerjaan. Misalnya mencuci piring, mengepel lantai, mencuci baju. Apakah Bapak sudah melaksanakan kerjasama atau gotong royong di kehidupan sehari-hari? Sudah dong. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti kita kerja bakti di lingkungan, kita bersih-bersih got, bersihin musola, bersihin halaman. Itu sih. Ada potongan di Quran surat Al-Maidah ayat 2 bahwasanya berkaitan dengan gotong royong tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan gitu ya. Nah, apa sih artinya di sini? Kita baca sama-sama ya. Artinya apa? Dan tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Masya Allah ya. Jadi kita harus apa? Harus saling tolong menolong. Baik itu orang yang dalam kesulitan. Tapi tidak boleh tolong menolong dalam apa? Berbuat dosa maupun dalam permusuhan. Masya Allah. Kenapa? Iya, tidak boleh dalam perang. Misalkan demo yang tidak baik ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang apa kesimpulan kakak dalam pembelajaran hari ini yang sudah kita lakukan? Kita sudah belajar apa saja hari ini? Belajar tentang kenampakan alam. Iya, mengenai ekosistem. Kemudian apa lagi? Membuat diorama. Bekerja sama, gotong royong. Mewawancarai warga sekitar. Ada lagi? Tidak. Oke, ada tadi kenampakan alam dan juga kenampakan buatan. Kenampakan alam itu adalah kenampakan yang sudah ada ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, harus kita jaga. Kemudian tadi ada kenampakan buatan. Kenampakan buatan itu adalah buatan siapa? Buatan manusia ya.
buatan manusia seperti apa saja tadi? Kawasan industri, kemudian untuk apa lagi? Kawasan perbelanjaan, pusat perbelanjaan, gedung, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Iya, perumahan. Kan hewan terkadang ada beberapa hewan yang bikin tempat tinggalnya kayak bikin rumah gitu. Iya. Nah itu termasuk alam buatan nggak? Iya, buatan berarti buatan siapa? Hewan. Iya, buatan hewan. Seperti apa contohnya? Nanti kayak terowongan kelinci. Ya, kemudian burung ya. Burung membuat sarangnya sendiri. Oke, good job Arsyad, Masya Allah ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana perasaan kakak hari ini sudah belajar tentang kenampakan alam dan juga kenampakan buatan. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran ini? Oke, coba Bu Nonong ingin tanya Kaila, bagaimana perasaannya Kaila? Senang karena bisa mengetahui kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di diorama buatan kita, dan kita bisa mengetahui dan kita juga melakukan kerjasama dan gotong royong saat membuat diorama. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Coba dari laki-lakinya ada? Iya, coba kakak Ahnaf. Silahkan kakak Ahnaf. Senang Perasaannya senang karena mendapat ilmu baru mendapat ilmu baru. Tentang apa? tentang kenampakan alam dan buatan. Kenampakan alam dan buatan. Bagaimana kerjasama dengan temannya atau gotong royong dengan temannya? Baik, tidak yang bertengkar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, Kakak Arsyad. Bahwa kita memiliki dua kenampakan, yaitu kenampakan alam dan buatan. Dan tempat yang kita tinggali atau tempat yang kita berada di dalamnya disebut ekosistem. Dan bahwa kita harus saling bekerja sama, tapi dalam hal yang baik. Oke, Masya Allah sudah. Oke, barakallah. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, jadi kesimpulan hari ini kita sudah belajar apa tadi? Mengenai kenampakan alam dan juga kenampakan buatan. Kenampakan alam contohnya apa saja? Ada gunung. Iya, kemudian ada pantai, ada hutan. Terus ada apa lagi? Iya, ada tanjung dan lain sebagainya. Kemudian kalau kenampakan buatan apa saja? Ada perumahan, kawasan industri, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya ya. Oke, kalau begitu kita akan mengerjakan evaluasi ya. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dipimpin oleh Syadat. Baca 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat mengikuti Quran Camp. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.